Rahasia beternak burung lovebird untuk pemula di Indonesia. Terdapat berbagai macam jenis lovebird mulai dari lovebird mawar, Fisher lovebird, dan lovebird leher kuning. Dari jenis-jenis lovebird yang kami sebutkan tersebut, semuanya memiliki sifat not sexually dimorphic yang artinya antara si jantan dan betina mempunyai bentuk yang sama atau bisa dikatakan kembar identik. Dilihat secara fisik memang burung lovebird cukup susah untuk dibedakan, diperlukan pengalaman serta teknik khusus. Kadangkala peternak tertipu dengan sepasang lovebird yang kelihatannya kawin namun ternyata kedua burung tersebut mempunyai jenis kelamin yang sama. Cara membedakan kelaminnya yaitu memasangkan sepasang lovebird dalam satu sangkar. Jika dalam 2 minggu setelah masa kawin tidak menghasilkan telur maka jenis lovebird yang dipasangkan tadi bisa dibilang berkelamin jantan. Namun jika dalam 2 minggu lovebird bertelur lebih dari 6 butir bisa diindikasikan jenis lovebird tersebut betina semua. Pada umumnya peternak membedakan jenis kelamin jantan dan betina burung lovebird dengan cara meraba tulang belakangnya. Jika kedua jarak tulang supitnya renggang dan terasa lentur, maka diprediksi burung tersebut berkelamin betina. Sedangkan untuk jenis kelamin jantan tulang supitnya sempit dan terasa agak keras. Namun cara di atas belum tentu benar 100%, cara yang paling tepat dan benar adalah melalui tes darah. Namun care ini dibutuhkan biaya yang tidak sedikit kalau kira-kira 1-2 minggu perjodohan berhasil. Nah sekarang saatnya mempersiapkan kandang perjodohan dan gelodok. Kandang kayu, ukuran kotak yang ideal berukuran 20 cm x 20 cm x 25 cm dan kandang besi yang berukuran 50 cm x 50 cm x 50 cm. Tempatkan juga tempat bertengger 2 tangkai. Jangan lupa persiapkan bahan sarang ini bisa berupa serutan kayu, rumput kering ataupun sobekan koran karena pada saat bertelur seng betina biasanya akan mencari bahan sarang untuk menghangatkan telurnya. Perhatikan umur lovebird ini cukup penting. Lovebird yang terlalu muda, 7-9 bulan, akan sering menemukan kesulitan dalam proses penetasan sehingga banyak kegagalan dalam proses ini karena pada umur tersebut lovebird belum terlalu matang untuk berproduksi. Idealnya tunggu sampai mereka berumur setahun. Pada proses ini jaga agar lingkungan kandang tenang ini supaya lovebird dapat fokus mengeram dan mendapatkan hasil terbaik. Saya menganjurkan agar jangan terlalu sering melihat-lihat situasi kandang atau malah megang telurnya karena banyak brooder biasanya penasaran atau tidak sabar menunggu kedatangan si anak lovebird. Pada proses pengeraman 21-24 hari itulah saatnya proses penetasan. Tetapi ketika telur tidak menetas setelah 26 hari kemungkinan telur tersebut tidak menetas dan bisa diambil agar lovebird bisa bertelur lagi. Kalau mau mengetahui kondisi telur kita bisa ambil telur tersebut lalu kita pecah. Apabila kondisi telur tersebut masih utuh, masih ada putih dan kuning telurnya berarti telur tersebut tidak dibuai. Namun apabila tersebut busuk berarti gagal dalam pengeramannya. Makanan atau pakan untuk indukan juga penting karena induk lovebird akan meloloskan makanan yang dikonsumsinya untuk anak-anaknya. Ini biasanya dilakukan oleh seng jantan. Jadi jaga nutrisi pada pakan lovebird, baka, jenis makanan terbaik untuk lovebird. Saya merekomendasikan kangkung dan millet tetapi jika ingin mencoba varian lain Anda biasa memberikannya juga seperti jawawut, kenari seed, biji sawi, jagung muda, sawi, toge. Jangan lupa berikan Benelux primus lovebird yang penting untuk si induk dan anakannya karena mengandung jenis nutrisi sempurna yang diperlukan dalam menernakan lovebird. Pakan untuk anak lovebird bisa menggunakan bubur bayi instan yang banyak dijual di toko sekitar Anda. Bubur bayi dicampur dengan air hangat, jangan terlalu panas dan jangan dingin. Anda dapat menyuapi dengan jarum suntik atau dengan sendok kecil tergantung kenyaman si lovebird dan Anda sendiri menyuapinya. Nah ini dilakukan dengan mengambil mereka dari induk mereka ketika berumur 11-15 hari tetapi kalau saya sendiri biasanya saya akan memasukkan kembali anakan lovebird ketika sore ke sangkar gelodok.
Pemberian pakan dilakukan minimal tiap 4 jam sekali, secara teratur jamnya sesuaikan dengan kesibukan Anda asal tertarur jadwal bisa diubah dua. Setelah anak lovebird sekitar usia 4 minggu, Anda bisa memberi mereka makanan di tempat makan untuk melatih makan pada anak lovebird. Makanan yang diberikan dapat berupa potongan-potongan kecil buah-buahan atau sayuran, telur rebus, pelet yang dicampur air hangat. Persiapkan perlengkapan untuk kandang lovebird menggunakan kawat ram atau jenis sangkar besi dengan ukuran PXL-XT 50x50x50 cm yang bisa digunakan untuk sepasang lovebird. Selain itu persiapkan pula tempat untuk bertelur dengan memakai kotak kayu dengan ukuran PXL-XT 25x20x25 cm dan jangan lupa pasang tempat tenggeran burung. Usia ideal lovebird mulai bertelur yaitu pada usia 1 tahun. Meskipun bisa bertelur pada usia 8 bulan namun hasilnya kurang bagus dan sering terjadi kegagalan penetasan karena lovebird belum siap untuk bereproduksi. Bagi Anda yang ingin memulai beternak lovebird perlu memperhatikan beberapa hal dalam masa perjodohan. Burung ini memiliki perilaku yang unik, hanya mau kawin pada satu pasangannya hingga ajal menjemput. Maka perlu sebuah penanganan khusus agar kita bisa tepat dalam memilihkan pasangan hidup si burung cinta ini. Cara penjodohan lovebird dengan mendekatkan kedua sangkarnya, masing-masing berada pada sangkar yang berbeda. Apabila kedua burung ini berdekatan selama 37 hari, bisa dipastikan sepasang lovebird tersebut berjodoh. Proses perjodohan akan berjalan lebih cepat jika lovebird memasuki masa birahi. Ciri-ciri lovebird masuk masa birahi apabila ditandai dengan kicauan burung yang semakin nyaring. Untuk pejantan terlihat begitu agresif dengan merunduk sambil membuka sayapnya dengan posisi ekor yang gerak naik turun. Apabila kedua pasangan sejoli ini sudah berjodoh, sebaiknya segera disatukan dalam satu sangkar penakaran. Namun jika sudah disatukan, namun kedua burung saling berkejaran maka bisa dipastikan burung tersebut tidak cocok. Cobalah lakukan penjodohan ulang dengan lovebird yang lain. Atau jika Anda memiliki banyak lovebird atau paling tidak 5 pasangan, bisa dijadikan dalam satu kandang besar supaya bisa menemukan sendiri jodohnya. Jenis burung lovebird tidak mengenal istilah poligami atau poliandri seperti jenis burung lain. Biasanya kalau sepasang lovebird sudah berjodoh maka langsung masuk ke glodok untuk segera kawin dan bertelur. Jika demikian, Anda pun tinggal memindahkan ke lokasi penangkaran. Pasang glodok pada kandang sebagai sarang untuk tempat bertelur lovebird. Jangan lupa bersiapkan juga alas pengeraman pada dasar glodok. Pada habitat aslinya lovebird membuat sarang dari bahan ranting pohon kecil, tangkai daun dan lainnya. Oleh karenanya buat alas kandang senyaman mungkin untuk lovebird dengan memberikan tangkai daun, ranting-ranting penolon kecil, kerobot, kulit jagung kering. Pada umumnya sekali beranak lovebird bisa menghasilkan 4-6 butir telur. Anda tidak perlu khawatir apabila indukan tidak segera mengeram, karena biasanya lovebird akan segera mengerami ketika telur yang ketiga sudah keluar. Pada masa pengeraman, indukan betina biasanya sesekali keluar dari glodok untuk mencari makan, atau hanya sekadar merentangkan sayap. Masa pengeraman telur lovebird hingga menetas memerlukan waktu sekitar 21-23 hari. Ada sesuatu yang menarik pada masa penetasan, lovebird bisa membutuhkan waktu penetasan hingga 24 jam. Anda tidak perlu cemas. Hal ini karena anak lovebird membutuhkan penyesuaian dengan lingkungan baru. Kami sarankan, Anda tidak perlu intervensi lovebird pada masa penetasan karena bisa menyebabkan anak lovebird tumbuh secara tidak normal. Biasanya pada masa pertama tidak semua telur lovebird bisa menetas semua. Hal ini wajar dan alami, Anda tidak perlu merisaukannya. Masa-masa produktif lovebird terjadi setelah masa telur yang kedua dan selanjutnya, terjadinya kemandulan pada telur lovebird terjadi karena indukan terlalu muda, kondisi kandang yang tidak bersih serta nutrisinya kurang dan gizi buruk. Apabila kemandulan berlangsung terus-menerus, maka Anda patut curiga.
Periksa cangkang telur Lovebird yang tidak menetas, kemudian lihatlah perkembangan embrio telur tersebut. Apabila di dalam telur Lovebird masih ada embrio namun setengah jadi, bisa diindikasikan terjadi kesalahan pada masa pengeraman telurnya, atau bisa saja telurnya keluar sarang yang akhirnya telur tidak diirami induknya. Supaya produktivitas indukan Lovebird meningkat, sebaiknya anak Lovebird dipisah dari indukan pada umur 10-14 hari. Hal ini juga memiliki keuntungan tersendiri karena anak Lovebird bisa menjadi makin jinak yang akan meningkatkan nilai jual. Anda bisa meletakkan anak Lovebird pada sebuah kotak dengan alas kain yang diterangi dengan lampu 5 watt untuk menjaga kehangatan anak Lovebird. Untuk pakan anak Lovebird, Anda bisa memberikan bubur bayi instan yang tersedia di pasaran. Cara pemberiannya dengan mencampurkan menggunakan air hangat. Anak Lovebird yang masih bayi menggunakan campuran pakan yang tidak terlalu kental. Dengan bertambahnya umur sebaiknya tingkat kekentalan makanan ditambah. Anda bisa menggunakan jarum suntik untuk meloloh. Lakukan pemberian pakan 4 jam sekali secara teratur.